Seperti lagu yang kami nyanyikan bahwa ketika kami mengingat nama Tuhan, ada sukacita yang luar biasa di dalam hati kami, ada kedamaian yang kami dapatkan dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bagi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi pegangan bagi kami dalam kami melangkah menjalani setiap pergumulan hidup kami. Tuhan berkatilah kami semua yang hadir malam hari ini, biarlah firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 3, ayat yang ke-16. Hanya satu ayat Bapak Ibu. Kisah Rasul 3, ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah Bapak Ibu, lagu yang kita nyanyikan tadi, Ingat Akan Nama Yesus, itu diciptakan oleh Lydia Odell Baxter. Bapak Ibu, Lydia Odell Baxter ini adalah seorang misionaris, Bapak Ibu, dari gereja Baptis. Nah Bapak Ibu, Lydia Odell Baxter ini punya kelemahan tubuh. Dia punya penyakit yang kemudian membuat dia cacat, kemudian membuat dia tidak bisa berjalan, bahkan terkurung di tempat tidurnya. Bahkan di sebagian masa hidupnya ia tinggal di tempat tidur. Nah Bapak Ibu, meskipun begitu, ia punya semangat yang luar biasa dalam melayani. Ia sering mengadakan pertemuan pemimpin-pemimpin Kristen di rumahnya. Ia selalu menjadi berkat bagi mereka yang menghadiri setiap pertemuan-pertemuan itu, walaupun kondisinya cacat begitu dan tidak memungkinkan. Nah, salah satu orang bertanya kepadanya, kenapa dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan cacat, dalam keadaan hanya tidur di tempat tidur begitu, ia masih punya semangat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, dia berkata begini kepada orang-orang yang hadir dan kepada temannya. Saya punya senjata perang yang istimewa. Saya punya nama Yesus. Ketika penggoda mencoba membuat saya sedih, saya memanggil nama Yesus. Ketika saya tak punya semangat, saya memanggil nama Yesus. Ketika saya merasa bahwa saya tidak berguna, saya memanggil nama Tuhan Yesus. Ketika saya punya masalah yang luar biasa dan hampir tak bisa menyelesaikan, saya ingat nama Yesus. Dan penggoda itu tidak lagi berkuasa. Dan Bapak Ibu, dia menulis lagu ini, Ingat Akan Nama Yesus, sebagai bentuk refleksi imannya bahwa di dalam hidupnya dia punya nama yang luar biasa yang memberikan dia semangat untuk menjalani hidupnya. Dan Bapak Ibu, lagu ini kemudian digubah dan juga dibuat musik oleh William Howard. Dan kemudian sampai saat ini lagu ini menjadi lagu hymn bagi kita semua yang kita nikmati dan kita nyanyikan setiap hari Minggu gitu ya, ketika lagu ini kita nyanyikan. Dan Bapak Ibu, melalui pujian ini Baxter ingin mengatakan kita harus mengingat nama Tuhan Yesus, karena nama Tuhan Yesus itu adalah nama di atas segala nama, yang meskipun hanya berupa nama tapi mampu memberi kedamaian dan kekuatan bagi kita. Sama seperti Petrus tadi di Kisah Para Rasul 3 ayat 16, dia menyembuhkan orang banyak, orang lumpuh, dan juga dia membaptis orang percaya dan memberi keselamatan dengan nama Yesus. Dan biarlah kita juga di dalam kehidupan kita dikuatkan ketika kita mengingat nama Tuhan Yesus dan kita semakin percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Ya, itu Bapak Ibu. Silakan Pak Dik. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing malam hari ini terkait
firman ini. Bu Eti, terima kasih renungannya sangat menguatkan. Karena hari-hari ini terus terang saya juga agak kurang bersemangat. Jadi renungan ini sangat inspiratif dan akan saya laksanakan dalam keadaan bete, dalam keadaan kurang semangat, dalam keadaan kayaknya aduh berat gitu. Saya akan panggil nama Yesus. Makasih Bu Eti. Sama-sama Bu Pepe. Ya, memberikan kekuatan ya Bapak Ibu ketika kita memanggil nama Tuhan. Ada sebuah kedamaian kita yang kita rasakan gitu ketika kita mengingat bahwa ada satu nama yang luar biasa yang selalu ada bagi kita gitu. Ya Bu Pe, ya. Semangat. Ya, makasih. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang lain. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau sharing. Di mana nama Yesus menjadi sebuah senjata ya, kalau tadi istilahnya Baxter ya. Artinya bahwa itu menjadi andalan kita ya di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Ya, mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu? Pak Romi, mic-nya belum nyala, Pak. Ya. Dari renungan ini juga mengingatkan saya ya. Saya kerja beberapa ya. Setiap saya menempati di tempat yang baru, saya selalu menyebut nama Tuhan Yesus. Misalnya saya nginep di hotel, saya selalu menyebut nama Tuhan. Apalagi saya ke daerah-daerah ya, itu saya selalu menyebut Tuhan. Kenapa? Setiap daerah baru itu pasti kita belum mengenal semuanya, ya baik ya belum mengenal semua. Jadi seakan-akan saya menyebut nama Tuhan Yesus itu ya mohon pertolongan, mohon tuntunan, sehingga pada saat tidur apa segala begitu ada satu ketenangan dan ada satu ini pertolongan jika terjadi sesuatu gitu. Dan ketenangan itu jadi saya terbiasa itu di tempat mana itu, walaupun saya lagi ngontrol di daerah yang kadang-kadang kan suka jam 1 sampai 1 malam. Saya di daerah Pamumpuk tuh saya kadang-kadang di Bumbulang masih jam 1 malam kalau ada masalah di sana ya gitu. Jadi satu kalau masalah, nah tempat-tempat seperti itu apalagi saya menyebut nama Tuhan Yesus gitu. Gitu aja. Itu pengalaman saya. Ya. Iya, makasih Pak Romi. Ya, artinya dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran, di mana kita sadar bahwa kita nggak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, rasanya kita nih butuh teman, kita nih butuh support. Ya, nah, siapa lagi ya kalau bukan Tuhan Yesus sendiri. Ya, nama yang damai di atas segala nama. Ya. Ya. Oke. Merdeka saya sih gambar. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Saya aja Pak. Iya. Yang bersaksi itu. Ya. Ketika suami saya meninggal itu loh Pak dan Ibu. Kan ya pastilah histeris lah dan pasti ya separuh marah, separuh segala macam, ya termasuk dokternya pasti saya pasti tajam terpercayalah, pasti saya bicaranya seperti itu ya. Tapi kemudian anak saya mengingatkan, ayo mah kita doa dulu aja. Tapi setelah berdoa, saya berdoa, amin. Nah, setelah berdoa amin, minta tolong sama Tuhan, harus gimana saya nggak tahu. Rasanya saya diberi ketenangan yang tenang, bisa Mbak. Dan saya bisa berpikir
positif gitu. Apa nih langkah apa yang harus saya kerjakan gitu. Malam itu juga saya datang lagi ke tempat dokternya, jadi bukan dengan marah-marah, tapi kemudian saya bilang apa yang harus saya lakukan sekarang. Nah, dan akhirnya kami boleh menuju Nana Rohana itu, saya dimampukan untuk nyetir sendiri. Itu juga keajaiban Tuhan. Lajak nggak ada. Nah, itu menurut saya memang betul yang tadi Ibu Eti katakan bahwa kalau berseru sama Tuhan, dan nama Tuhan itu ajaib banget gitu. Dan itu saya rasakan bahwa Tuhan itu sangat ajaib dan mampu mengendalikan kita ketika kita juga dalam keadaan yang tidak bisa kita kuasai gitu. Intinya itu sih Bu dan Bapak. Ya, Tuhan itu memang ajaib. Terima kasih, itu aja. Amin. Ya. Ya, betul. Saya masih ingat waktu ke rumah duka pagi-pagi lihat Bu Widya cerita gimana Bu Widya nyetir sendiri aja, saya udah bingung ya, kok bisa ya, tapi pasti ya itu bukan kekuatan Bu Widya sendiri ya, tapi ada Tuhan Yesus yang bersama Bu Widya ya. Yes. Ya, mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ada lagi yang lain mungkin? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing malam hari ini? Kak Thomas? Belum mendengar suaranya. Nggak ada, Bu. Iya. Bapak Ibu yang lain, apakah ada? Pak Dadang? Enggak ada? Ya. Saya mau kesaksian, Bu. Iya, Pak. Silakan. Ini Bu, Pak. Ya, Bu. Kalau mendengar yang celaka tadi gitu ya, yang kemarin ini anak Semak 2 itu, jadi ingat anak saya juga mengalami hal yang sama di jalan tol. Kalau ngelihat mobilnya itu rusaknya sama, karena sampai dia terguling-guling gitu kan ya di jalan tol. Cuman benar Tuhan itu sungguh luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada secuil pun goresan di dalam tubuh anak saya gitu. Itu begitu denger seperti itu, jadi saya ingat lagi gitu. Wah, ini kejadiannya persis gitu ya, sama seperti anak saya di jalan tol yang di kilometer berapa ya, 99-an gitu ya. Nah, itu jadi saya nggak habis pikir gitu waktu itu ngelihat begitu ditelepon kecelakaan, terus kecelakaan tunggal lagi, terus kami ke sana ngelihat begitu diderek mobil udah lemes nggak bisa apa-apa gitu ngelihat seperti itu. Saya yang penting anaknya gimana gitu. Nah begitu lihat anaknya nggak apa-apa, benar Tuhan terima kasih gitu. Sungguh-sungguh betul-betul Tuhan tuh memimpin, melindungi, membungkus anak saya gitu. Tidak ada sedikit pun betul luka ataupun apa-apa. Sampai akhirnya dibawa ke dokter kan untuk cek segala macam. Puji Tuhan, ditunggu 2 hari, kalau memangnya anaknya ada muntah atau gimana, itu harus cek lagi gitu lebih-lebih lagi. Tapi puji Tuhan betul, sungguh luar biasa. Tuhan itu benar sungguh maha kuasa, sungguh melindungi anak saya. Terus sampai akhirnya mobilnya kami derek gitu kan. Setelah diderek, sampai yang di bengkelnya, ini gimana, yang nyetirnya Bu, kondisi seperti apa? Dan heran gitu, kok masih bisa, masih ya ini anak saya, kata saya yang nyetirnya gitu. Aduh benar-benar ini mah ya katanya teh luar biasa.
biasanya gitu dengan kondisi mobil seperti itu ya nggak tahu yang nyetirnya juga seperti apa gitu. Jadi betul penyertaan Tuhan sungguh luar biasa apabila kita percaya sama Tuhan, kita yakin dalam situasi apapun Tuhan pasti menopang dan memimpin, menyertai kita gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iing atas sharingnya luar biasa ya, Bapak Ibu. Kita punya Allah yang sangat luar biasa yang terus menyertai kita ketika kita mau percaya. Tergantung apakah kita merespon itu dengan percaya gitu dan beriman bahwa nama Tuhan itu menjadi luar biasa di dalam hidup kita. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing? Pak Hadi? Sudah buka, berarti sudah mau. Silakan Pak. Suaranya tadi ya, mangga Pak. Ya kalau bilang masalah penyertaan Tuhan ya, saya rasa hidup saya bisa seperti ini ya karena penyertaan Tuhan gitu ya. Bukan semata-mata karena kemampuan, kehebatan saya sendiri, bukan. Bahwa saya benar-benar menyerahkan hidup saya ya di tangan Tuhan gitu. Karena saya sendiri kalau ingat flashback lagi lebih jauh ke belakang lagi, ketika saya masih banyak meminta, akhirnya banyak yang tidak dikabulkan. Ya saya bilang ke Tuhan, ya udah oke Tuhan, kalau seperti itu, saya minta bahwa tunjukkan jalanmu, karena itu bukan jalanku. Dan ketika saya menyerahkan seperti itu, ya akhirnya seperti ini yang terjadi gitu. Hidup saya bisa merasa terberkati juga gitu. Ketika cara pandangan hidup kita berubah, ya Tuhan akan berubah hidup kita gitu. Gitu aja. Makasih Bu. Ya, sama Pak. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan ya, Bapak Ibu. Bahwa kita percaya bahwa kehidupan kita itu meskipun kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan selalu mengingat nama Tuhan di dalam setiap langkah kita, maka segala sesuatu yang Tuhan kehendaki pasti terjadi atas kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya Bapak Ibu, rasanya cukup ya. Silakan Pak Adi. Ada satu lagu yang juga menggambarkan bahwa nama Yesus adalah segala nama yang termulia. Ya, ini lagunya nggak asing, masih buat kita ya, Bapak Ibu. Kita nyanyikannya lagu ini ya, sebelum masuk dalam doa syafaat. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga, tetuk lutut memuliakan, segala lidah berkata, Yesus Kristus itu Tuhan, terpuji namanya, terpuji namanya, semua adalah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tertutup memuliakan, segala lidah berkata,
Yesus Kristus itu Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya, bahwa nama Yesus di atas segala nama dan nama yang sungguh mulia yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita hari demi hari. Kita akan doa syafaat Bapak Ibu, ada 6 pokok. Yang pertama kita doakan untuk Komite Penanganan COVID-19 dalam upaya menangani kasus COVID yang makin bertambah. Ya, sudah di atas 120.000 lebih. WT ya, yang pertama. Yang kedua kita doakan Tuhan memberkati program pemulihan ekonomi nasional dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi untuk mengatasi ancaman resesi ekonomi yang sudah makin mengkhawatirkan Bapak Ibu ya. Yang kedua, minta tolong Pak Dadang ya. Siap, Pak. Oke. Yang ketiga, kita doakan para peneliti dan tim riset di seluruh dunia dalam upaya menemukan vaksin. Ya, jadi berbagai negara, perusahaan-perusahaan farmasi juga sedang menguji coba ya vaksin-vaksin yang bisa mengobati COVID-19. Minta tolong yang ketiga untuk Pak Setiadi ya, yang ketiga. Oh ya Pak. Ya. Nomor 4, kita doakan juga anggota masyarakat di tiap daerah dan kota agar patuh mentaati protokol kesehatan, tidak lupa diri dan menjaga kesehatan. Pak Suryadi ya, yang keempat. Iya Pak. Oke. Yang kelima, perusahaan-perusahaan yang bisnisnya melambat karena dampak pandemi agar tetap bertahan dan tidak memberhentikan pegawainya. Minta tolong Bu Feve ya, yang kelima. Ya. Dan yang keenam saya, terakhir, usaha Jemaat GKI Pasko agar tetap berjalan dan mampu bertahan dalam kondisi saat ini. Ya, sekaligus penutup. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur malam hari ini Tuhan mengingatkan betapa luar biasanya Tuhan di dalam hidup kami. Ketika Tuhan kami merasa bahwa kami hampir jatuh, kami hampir tidak mampu melakukan segala sesuatu, tapi kami ingat akan nama Tuhan. Dan kami ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan terus ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika malam hari ini kami diingatkan bahwa setiap pergumulan hidup kami, setiap apa yang terjadi dalam hidup kami selalu berserah kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus terngiang di telinga kami, terus ada di hati kami, dan kami mengimani bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah Tuhan apa yang menjadi rasa kami hari ini boleh kami kembali bangkit dengan kembali ingat bahwa Tuhan ada bagi kami. Tuhan pada malam hari ini kami ingin berdoa bagi komite penanganan COVID-19 dalam upaya menangani kasus COVID-19 yang semakin bertambah. Ada 120.000 orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan karena kebetulan dan bukan di luar kehendak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan melalui setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan bila Tuhan terus menyertai dan memimpin komite penanganan ini sehingga mereka boleh mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga korban tidak semakin banyak berjatuhan, tapi ada banyak yang sembuh dan kembali dapat melakukan aktivitasnya. Biarlah Tuhan kami menyerahkan keluarga mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan sehingga komite penanganan COVID-19 ini mampu bekerja dengan baik
dan terus memberikan apa yang terbaik bagi negara ini. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap apa yang menjadi keputusan mereka yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang selalu Engkau siapkan untuk kami dalam melakukan Zoom meeting ini. Biarlah Bapa, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Biarlah hanya nama-Mu yang kami perbincangkan. Dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami berdoa khususnya untuk negara kami. Jangan biarkan Bapa negara kami jatuh ke dalam resesi ekonomi. Biarlah tindakan pemerintah yang diambil semuanya untuk mengurangi resesi itu. Baik relaksasi yang dilakukan di dalam perpajakan maupun di dalam pendidikan dan semuanya yang pemerintah siapkan, biarlah itu membantu kami rakyat Indonesia ini untuk selalu bersatu hati untuk memohon pertolongan daripada-Mu. Bapa, ingatlah kami, anak-anak-Mu yang berseru kepada-Mu. Kami memohon biarlah Engkau yang memimpin negara kami. Engkau yang ambil alih dan Engkau memberikan kepada para pemimpin kami hati yang bijaksana dan hati yang takut kepada Engkau saja. Amin. Bapa, didik kami untuk selalu mendoakan negara kami, mendoakan para pemimpin kami, mendoakan juga jemaat-jemaat di GKI Pasir Koja maupun simpatisan, juga mendoakan keadaan rekan-rekan kami yang lainnya. Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau mendidik kami supaya kami dapat saling membantu, supaya kelebihan kami mencukupkan kekurangan orang lain. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami dalam surga, kami menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mohon ampun dari segala salah dan dosa kami, supaya kami layak menghampiri hadirat Tuhan. Saat ini kami dalam keadaan prihatin ya Tuhan. Karena sampai sekarang juga belum ditemukan sebagai vaksin untuk mengobati COVID-19. Tetapi usaha-usaha para peneliti, usaha-usaha ahli yang sedang memproses itu dari hari ke hari untuk menemukan suatu vaksin yang bisa mengatasi virus corona dan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi kepada mereka yang sedang berusaha untuk membuat vaksin tersebut. Tuhan ikut campur tangan supaya vaksin ini segera bisa ditemukan dan badai pasti berlalu. Diganti dengan sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan banyak memberi kepada kami. Tetapi kami hanya memberi kepada Tuhan sedikit saja. Oleh sebab itu, ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui apa saja yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga
perjalanan hidup kami selanjutnya. Kiranya Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan indah ini ya Tuhan, kami juga hendak berdoa khususnya untuk masyarakat Indonesia ya Tuhan, baik di daerah maupun di kota. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa penyakit COVID-19 ini sudah menjalar hampir di seluruh wilayah Indonesia Tuhan. Dan makin lama makin bertambah orang yang terserang penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Untuk itulah kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau turut turut campur tangan di dalam menangani masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Supaya penyakit ini dapat sirna dari muka bumi di Indonesia ini. Engkau tahu Tuhan, begitu banyak aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ya Tuhan, supaya ditaati dan dipahami oleh semua masyarakat di Indonesia ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Kami yakin dengan begitu banyak masyarakat yang menaati protokol kesehatan ini, maka penyakit itu pun akan mudah diatasi. Untuk itulah kiranya Engkau berkenan untuk memberikan, untuk mematuhi masyarakat supaya masyarakat itu lepas dari penyakit COVID-19 ini. Tuhan, kami juga memohon kepada Engkau, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada masyarakat Indonesia ini, supaya imunisasi mereka kuat dan penyakit tidak dapat menyerang masyarakat kita ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau akan selalu setia mendampingi semua masyarakat Indonesia ini. Dan kami yakin percaya Tuhan, bahwa penyakit ini akhirnya akan sirna dari bumi Indonesia maupun dari dunia ya Tuhan. Amin. Itulah permohonan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia. Engkau selalu menolong kami anak-anak-Mu tepat waktu. Terima kasih untuk renungan hari ini Tuhan, yang mengingatkan bahwa nama Yesus adalah nama yang ajaib, yang luar biasa. Nama yang dapat memberikan kami semangat, nama yang dapat memberikan kami motivasi kehidupan, juga damai dan sejahtera, di mana dunia tidak dapat memberikan semua itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sungguh nama yang ajaib yang kami percaya dapat menolong kehidupan kami. Pada saat ini juga kami berdoa khusus untuk perusahaan-perusahaan besar di mana karyawan bekerja di dalam perusahaan yang pada saat ini mengalami kelambatan ataupun tidak ada order Tuhan. Biarlah Engkau boleh berikan hikmat kepada pemilik perusahaan-perusahaan untuk mencari jalan keluar sehingga tidak mem-PHK karyawan yang mengharapkan kehidupan mereka dari semua tempat kerja mereka Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, kami percaya doa-doa kami tidak sia-sia. Tuhan akan menolong perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan begitu banyak karyawan. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Adi, juga untuk Ibu Eti dan Noel. Tuhan berkati keluarga ini, dijaga, dilindungi dari yang jahat untuk bertegan darah Yesus.
juga untuk teman-teman yang mengikuti doa malam ini dengan segala pergumulan mereka. Tuhan tolong. Kami yakin doa kami tidak akan sia-sia. Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami juga teringat untuk setiap jemaat Tuhan dan juga simpatisan di Gereja-Mu GKI Pasko. Bila mana sampai hari ini ada banyak mungkin usaha ataupun bisnis mereka yang terkena dampak pandemi ini, Tuhan. Mungkin pendapatan mereka berkurang. Ya. Mungkin rencana-rencana yang sudah disusun menjadi berantakan atau bahkan mungkin tidak dapat direalisasi. Kami sadar Bapak secara manusiawi, tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Tentu ini mengaruhi segala kehidupan, ekonomian, dan juga apa yang sedang direncanakan oleh tiap jemaat Tuhan dan simpatisan. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir, Engkau selalu bekerja dalam setiap Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Karena itu Tuhan berkati setiap usaha jemaat-Mu agar mampu bertahan dan tetap berjalan dalam kondisi yang tidak mudah. Berikan hikmat, berikan kreativitas, berikan daya juang. Mereka semua boleh tetap melakukan yang terbaik. Tuhan juga berikan terus semangat dalam diri mereka masing-masing. Adalah apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, semua boleh diatasi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati untuk mereka yang mungkin sedang merintis usaha baru, memulai dari awal. Tuhan juga berkati. Biarlah upaya-upaya ini boleh ditempuh dengan baik. Dan mereka boleh dengan sabar memulai segala sesuatu, merencanakan kembali. Sehingga apa yang mereka kerjakan semua ya Tuhan, boleh sungguh mendatangkan kebaikan dan berkat dalam hidup mereka. Kami juga serahkan kehidupan kami semua di sini Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, profesi kami masing-masing. Biar semua boleh kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga doakan anak-anak kami yang terus bersekolah dalam pembelajaran jarak jauh. Tuhan juga berkati. Berikan semangat dan juga kesungguhan dalam mereka belajar di rumah. Biar anak-anak kami boleh tetap mendapatkan ilmu pengetahuan untuk bekal masa depan mereka. Begitu juga ya Tuhan untuk doa malam yang kami jalani terus, Tuhan juga berkati, sehingga setiap malam kami boleh turut ambil bagian dan boleh makin bertumbuh di dalam mengenal firman-Mu. Sebenarnya mengakhirinya Tuhan, berkati juga kami mungkin akan beristirahat malam hari ini, bila kami boleh memulihkan kesehatan, kekuatan, dan untuk kami bekerja dan beraktivitas esok hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengirimku dan saya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya